Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kabar adik-adik dan juga ayah bunda dalam keadaan yang sehat dan pastinya selalu bersemangat ya. Kita ketemu lagi di mentoring pekan ini yang masih Miss Magda siapkan materinya melalui konten podcast di link YouTube hari ini. Dan kalau adik-adik serta ayah bunda mengingat pekan lalu, hayo, kita belajar apa? Masih ingat pasti ya? Kita belajar tentang komunikasi empatik. Betul ya? Apa sih komunikasi empatik? Nah, komunikasi ini adalah sebuah cara untuk menyampaikan pesan kita agar pesan kita bisa dipahami dengan rasa yang tepat, suasana pikiran dan hati juga yang tepat. Sehingga komunikasi empatik ini bisa membuat orang-orang di sekeliling kita mendapatkan rasa tenang dan tentram gitu ya. Nah, pekan lalu Miss Magda udah kasih contoh gimana sih komunikasi empatik yang terjalin di dalam keluarga kita. Karena di masa pandemi ini ya adik-adik dan ayah bunda kita menghabiskan banyak sekali waktu di rumah. Betul ya. Dan tentu saja komunikasi empatik ini menjadi salah satu cara untuk adik-adik dan juga orang tua terus membangun cara menyampaikan pesan dengan sebaik mungkin. Melalui respon tindakan, karena kan komunikasi gak hanya ucapan atau lisan kita ya adik-adik. Komunikasi juga bicara apa yang kita lakukan, bahasa tubuh kita, bahkan bahasa isyarat kita. Mulut boleh tidak berbicara, tetapi raut wajah, body language atau bahasa tubuh itu juga menyampaikan pesan tertentu. Ingat ya, makanya kenapa nih materi komunikasi di PPA menjadi sangat penting dan kenapa juga setiap hari Jumat adik-adik mendapatkan materi ini dengan disiplin. Nah, setelah pekan lalu Miss Magda menyampaikan komunikasi empatik itu bisa disampaikan dalam bentuk misalnya nih, kamu melihat ibu kamu atau bapak kamu sudah sibuk merapikan rumah atau menyiapkan makanan. Maka komunikasi empatiknya apa? Kamu mengucapkan terima kasih. Tidak hanya mengucapkan terima kasih, mungkin kamu mengambil bagian dengan pekerjaan di rumah, semisal menyapu, membersihkan jendela, menyirami tanaman, atau merapikan barang-barang milikmu, merapikan alat tulis, meja belajar, dan lain sebagainya. Itu juga salah satu komunikasi empatik yang dibangun dalam keluarga. Nah, di hari ini melanjutkan materi pekan lalu, Miss Magda akan menyampaikan mengenai komunikasi empatik yang kita lakukan di rumah. Namun tanpa disadari ini juga salah satu cara yang membangun kebiasaan baru kita adik-adik. Hayo, siapa di antara adik-adik yang sudah mulai aktif atau memiliki akun sosial media? Tidak hanya Instagram ya, WhatsApp pun juga merupakan sosial media ya. WhatsApp, Instagram, Line, kemudian YouTube channel ya. Apalagi banyak ya yang membuat kita jadi bisa terhubung dan berkomunikasi dengan orang lain sekalipun kita ada di rumah. Kita bisa kirim likes, kita bisa kirim komen, kita bisa repost, kita bisa reshare, restory, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi empatik di era kemajuan media sosial. Nah, di bagian atau edisi kedua ini ya adik-adik, Miss Magda mau memberi penekanan ya. Media sosial atau sosial media adalah hal yang sudah sangat dekat dalam kehidupan kita. Bahkan ya, ini sudah dekat sebelum pandemi corona menerpa negara kita ya, bahkan menerpa dunia. Oleh sebab itu Miss Magda mau sampaikan, yuk adik-adik kita harus lebih cerdas dalam menggunakan media sosial. Karena media sosial ini juga adalah cara kita membangun komunikasi empatik. Kita harus bisa memilih informasi atau konten, bahasanya gitu ya. Konten yang hendak kita baca, kita lihat, kita tonton. Bahkan konten-konten yang akan kita kasih love ya atau reaction. Kita berikan like, kita berikan komen, bahkan kita juga harus menyaring betul-betul loh mana konten atau informasi di sosial media yang bakal kita reshare ya, bakal kita simpan ya, kan ada ya mode simpan ya.
Nah, adik-adik, mulailah kalian mencari konten, informasi yang itu adalah konten yang membangunmu, membuatmu lebih cerdas, lebih berbudaya, dan juga lebih sopan. Karena banyak loh kalau adik-adik gak hati-hati ya, gak waspada. Seringkali ada akun-akun yang bikin kita tuh jadi gelisah, jadi gak tenang. Ada akun-akun yang bikin kita tuh jadi merasa insecure. Wah, tahu gak nih ya insecure ya adik-adik ya. Merasa kita gak pede, nah misalnya ya. Nah ini gak hanya dialami oleh anak-anak remaja atau dewasa loh. Anak-anak kecil yang mereka mungkin masih duduk di bangku TK ataupun SD, mereka udah bisa ngerasa nggak nyaman loh, merasa nggak suka, ngerasa nggak happy kalau dia lihat satu konten yang mungkin ada berbau kekerasan ya, pornografi, ada juga konten-konten yang bikin kita suka miris, sedih, ya membuat kita jadi terus kepikiran terus sama konten itu. Wah, itu tanda-tanda nggak empatik tuh adik-adik ya. Jadi pastikan konten-konten ataupun akun-akun, nomor-nomor yang kamu simpan adalah mereka-mereka yang menularkan hal yang baik. Misalnya nih kalian lihat story, baik itu di WhatsApp maupun di Instagram seseorang ya. Kamu liatin story dan kamu pikir, wah kok storynya ngeri banget ya. Kok gaya busananya nggak berbudaya banget ya. Kita bisa loh adik-adik, karena kita ingin membangun komunikasi empati, kita gak usah nge-like. Kita bahkan besok lagi gak usah ngikutin dia, kita unfollow gitu ya. Bahkan mungkin kalau bahasa ekstrimnya kita block akun tersebut supaya kita gak kena akibat atau dampaknya. Kita gak ketularan, gak ngikut-ngikut, gak niru-niru. Nah, kemudian selain kita harus cermat dan cerdas ya, waspada dengan akun-akun sosial media yang membuat kita nggak memiliki komunikasi empatik itu, maka Miss Magda mau kasih nih adik-adik cara ataupun sikap yang bijaksana, yang baik untuk kita bisa membangun komunikasi empatik di sosial media. Satu, batasin durasi adik-adik ya. Pastikan kalian pegang handphone atau scroll sosmed itu saat kalian bener-bener selah. Selah tuh artinya waktunya udah bener-bener kalian santai, mungkin rebahan saat kalian selonjoran. Jangan pagi-pagi bangun tidur buka sosial media, kalian lupa berdoa, baca Alkitab, lupa membantu orang tua, boro-boro ya. Ya apalagi menunda mandi, waduh gitu ya, akhirnya mandi yang sehari 2 kali kalian jadi 1 kali gara-gara keasikan di sosial media. No. Ya, adik-adik hentikan kebiasaan buruk ini dan gantilah dengan komunikasi empatik dengan satu, pilih akun-akun yang mendorongmu untuk lebih pintar, lebih cerdas ya, lebih happy ya. Kemudian yang kedua, beranilah untuk blok atau unfollow akun-akun yang memang itu bikin toxic atau bahasanya memberikan pengaruh yang buruk dalam hidupmu. Lalu yang ketiga, berikan like, bahkan komen, kamu boleh simpan, kamu boleh repost, di-share akun-akun yang memang itu akun-akun yang bagus banget, terverifikasi. Yang artinya terverifikasi itu orang sudah mengakui gitu ya, mengakui bahwa orang ini adalah influencer yang good ya, good influencer. Supaya apa? Hidup adik-adik juga jadi adik-adik yang empatik ya, generasi yang empatik, generasi yang membawa ketentraman, membawa ketenangan, dan generasi yang bisa cerdas berbudaya dalam bersosial media. Oke, demikian materi kedua hari ini yang Miss Magda akan sampaikan mengenai komunikasi empatik ya, khususnya bijak menggunakan media sosial. Minggu depan atau pekan depan kita lanjutkan di edisi yang ketiga, bagaimana komunikasi empatik ini mendorong adik-adik untuk lebih kritis. Kritis itu artinya adalah bagaimana adik-adik bisa membedakan mana yang baik, mana yang setengah baik, mana yang buruk gitu ya, atau setengah buruk. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Oke, sehat selalu adik-adik. Jangan lupa jaga kebersihan, taati prokes 5M ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.